Rambut dulu Pak Ustaz. Oke, ini bahasanya letak geografis atau letak geografis daripada bumi Palestina. Pak Bundan, ini kalau di kan tempat-tempat ini Al-Khalil ini tempat kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau itu disebutnya Khalilullah karena disebut dengan kelahiran juga Al-Khalil. Ini ada sebutan Baitul Lahmi. Kalau bahasa ini Bethlehem. Nah, ini tempat kelahiran Nabi siapa? Al-Masih. Arihan, Romalah. Nah, kita tahu ya sekarang ada Tobarian ini satu ini warnanya ini danau yang paling gede dan itu salah satu alamat dari bala kiamat para pendengar ya, yang disebut dengan Danau Tiberias. Nah, itu letaknya. Kemudian ini perbatasan langsung dengan apa ini? Tahu dulu bacaan itu. Misro, Pak Amis di Jero, Mesir ya. Nah beda aja. Kok beda ya? Offset. Oke. Ini secara letaknya ini Pak. Punten. Ustaz apakah cek? Enggak ada ya? Ini sebenarnya Pak Punten letak geografi zaman dulu. Dari emang geus barea. Ini sudah nggak ada Pak. Ini daerah ini sudah dikuasai oleh Israel. Ini sudah dikuasai oleh Israel. Sama ini. Yang tersisa itu pun daerah ini yang paling terkenal apa ini? Gozwah atau Gaza ya. Ya ini Gaza ini langsung berbatasan dengan laut. Nah, ini yang disebut dengan apa? Gaza. Dan kita mengenal yang namanya di Gaza itu sejarahnya ada ulama yang lahir dari Gaza yaitu Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu orang mana itu? Gaza karena bapaknya itu orang Gaza, ibunya orang Mekah. Ini jadi kalau berbicara tentang ini luar biasa. Makanya sekali lagi ini baru saya berbicara tentang kita akan berbicara satu berbicara masjidnya, yang kedua berbicara Palestina, yang ketiga kita akan berbicara tentang apa namanya? Syam. Jadi tiga ini satu keutamaan apa? Masjid Al-Aqsa, kedua keutamaan Palestina, ketiga keutamaan apa? Negeri Syam. Ini semuanya adalah hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran. Oke, kita lihat. Palestina itu disebut dengan Ardhul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Jadi kalau begitu yang namanya Palestina itu adalah bumi yang suci. Ini ayatnya, ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa pada saat itu dia membawa Bani Israel dari Mesir. Tadi Mesir di sebelah mana? Bayangkan sekarang. Makanya yang pintu sekarang itu yang memungkinkan itu hanya Mesir. Kalau Mesir membuka maka kemungkinan evakuasi bakal bisa. Dan tadi kita lihat beberapa hari kemarin itu salah satunya orang Indonesia itu Hussein yang lagi di sana. Dan itu perizinannya lucu. Bapaknya boleh keluar, ibunya boleh keluar, anaknya nggak boleh. Ya nggak mungkin lah bapak ninggalin apa. Ini artinya udah luar biasa dipersulitnya orang untuk keluar dari mana. Nah, luar biasa. Jadi mereka sudah tidak bisa keluar sekarang ya. Jadi, nah ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel itu dari Mesir, nah dibawanya ke mana? Kata Allah, kata Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah kalian ke bumi yang disucikan. Mana bumi yang disucikan adalah negeri Palestina. Nah ini dasar daripada, jadi yang menyebut Palestina itu disebut dalam Quran itu adalah negeri yang Yang kedua, Allah menyebutkan bumi yang penuh dengan keberkahan, Ardul Mubarak. Jadi tempat yang berkah itu mana? Kita mengenal Pak, yang namanya tempat berkah itu kan dalam Quran satu Mekah, kedua mana? Yang mana? Kalau Madinah itu betul berkah, tapi dalam hadis lah. Kalau dalam Quran itu ternyata yang berkah disebut dengan berkah itu mana? Palestina yang mana? Ini ayatnya. Wadkurullah barakata Palestina di ayat fil Quran.
Allah menyebutkan keberkahan kota Palestina itu dalam 6 ayat. Ini salah satunya saya ambil. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha. Ini ada kalimat Quran, dan kami jadikan antara mereka dan antara sebuah tempat yang kami berkahi di dalamnya. Wa li Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Nabi Sulaiman itu melakukan perjalanan dan dengan bantuan angin pada saat itu ternyata menuju kepada tempat yang penuh dengan keberkahan. Ini maknanya tafsir daripada barakna fiha adalah mana? Palestina. Jadi luar biasa Palestina itu. Ini sekali lagi ngomongin Palestina ini. Jadi pertama Palestina itu julukannya dalam Quran adalah kota suci. Yang kedua kota. Yang selanjutnya adalah kota semua Muslim. Jadi kalau kita ngaku Muslim, maka pada saat itu adalah kita punya kewajiban untuk membela Palestina. Mana ja'alallahu Palestina ardhan li jami'il muslimin fi kulli zaman qala ta'ala wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Kalimat alam maknanya adalah bukan alam semesta alam, tapi ternyata makna alam di sini adalah orang-orang yang beriman. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut kepada bumi yang kami berkahi untuk semesta alam. Jadi ternyata bumi yang namanya Palestina itu, dan nanti di akhir zaman Pak, ternyata Palestina itu Rasul ada ahli khusus. Nah jadi sekali lagi Palestina itu adalah negara atau negeri, bukan hanya negeri untuk Palestina. Makanya kalau Palestina itu juga sekarang betapa bergetarnya kalau kita mengaku keimanan ketika saudara-saudara kita di apa? Banteng. Islamiyah itu laisa Yahudiyah. Ya, Palestina itu negeri umat Islam, bukan negeri Yahudi. Kenapa? Negeri Palestina itu adalah negeri umat Islam, bukan negeri Yahudi. Qalat rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nabi Sulaiman agamanya apa? Islam. Nabi Musa Islam. Jadi kenapa tiba-tiba Yahudi ngaku-ngaku? Jadi sejarah para nabi itu kan Islam semua. Jadi makanya kalau yang namanya Al-Aqsa, Palestina itu adalah negeri umat Islam. Dan ini yang paling bahaya itu adalah ketika berbicara tentang Yahudi. Oke, jadi sekali lagi negeri Palestina itu adalah negerinya umat Islam. Dan kita sebagai umat Islam, kata Rasulullah SAW, bukan bagian umat Rasulullah ketika saudara kita tersakiti dan kita diam. Minimal kita sakit hati. Nah itu bukti bahwasanya kita adalah saudara mereka. Oke. Bumi Isra Mi'raj. Pak hebatnya Palestina itu gini. Ya. Wabil khusus Palestina dan ini berkenaan dengan masjid apa namanya? Al-Aqsa. Sebagaimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil Aqsa. Nah, Masjid Aqsa ada di kota mana? Palestina. Ternyata Pak Rasul aja, bayangin aja Rasul itu melakukan perjalanan tidak di Mekah, langsung ke mana? Di Sidratul Muntaha. Padahal yang namanya Mekah itu tengah-tengahnya bumi itu Mekah. Tapi oleh Allah sengaja dikemanain dulu? Al-Aqsa. Untuk apa? Maka Rasul untuk mengetahui bahwasannya itulah negerinya para nabi. Yang kedua, bukan hanya Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, beres pulang Isra Mi'raj 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan, berarti 16 bulan lebih, itu Rasul melaksanakan sholat menghadap umat. Makanya dalam sebagai keterangan ini adalah kiblat pertamanya umat Islam. Jadi sejarah panjang begitu luar biasa. Yang selanjutnya Ardul Qiyamah, bumi tandanya hari kiamat. Wastami' yawma yunadil munadi min makanin qarib. Nanti bakal ada yang manggil dari tempat yang dekat, yaitu di Masjidil Aqsa di daerah Palestina. Semua orang akan berkumpul pada saat itu. Itulah seruan hari kiamat terakhir.
Jadi Pak, punten nanti itu atap sudah tidak ada lagi. Yang terakhir, punten manusia di mana bumi-bumi pada saat itu akan terbakar semua dan manusia terkumpul di satu tempat, yaitu di daerah Palestina. Dan itulah tempat yang terakhir dimusnahkan di permukaan bumi ini. Hadis Rasulullah an Maimunah, siapa Maimunah? Mau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, aftina bil Baitul Maqdis. Berikan fatwa kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka Rasul mengatakan, ardul mahsyar wal muntashir uktuhu fasallu fi. Kata Rasulullah, sesungguhnya Baitul Maqdis adalah tempat berkumpul terakhir manusia. Jadi manusia itu berkumpul nanti di terakhir mana? Baitul Maqdis. Dan waktu dan fitnah-fitnah terakhir itu dibereskan, penolong pun diturunkan di sana, dan fitnah pun Dajjal itu terbunuh di sana. Penolong manusia umat Islam itu namanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa pun akan diturunkan di sekitar situ. Kemudian Nabi Isa pun akan membunuh Dajjal itu di situ. Jadi makanya Rasul mengatakan kiamat itu terakhir itu di situ manusia berkumpul. Ini makna daripada yang namanya tempat berkumpul ya. Kemudian Rasul mengatakan butuh datangilah dia atau yang namanya Baitul Maqdis, fasallu fi, laksanakan sholat di dalamnya. Fa inna sholata fihi, fa inna sholatan fihi, sesungguhnya satu sholat di Baitul Maqdis ka'alfi sholatin fi ghairihi, seperti 1000 rakaat di tempat yang lain. Ada hadis yang mengatakan 500, hadis ini mengatakan 1000. Maka Punten Maimunah berkata, ara'aita illam astia, bagaimana ya Rasulullah pendapatmu kalau aku tidak mampu datang ke sana? Au atahammila ilaih, atau aku tidak mampu untuk datang ke tempat itu. Maka qala, Rasul berkata, fatuhli bihi zaitan yusraju fi faman fa'ala dzalika fa huwa kaman ata. Barang siapa berikan hadiah atau bersedekah, di mana sedekah itu untuk menyalakan minyak lampu yang ada di Baitul Maqdis, maka orang itu sama dengan melaksanakan sholat di sana. Ini artinya kalau pengen memberikan bantuan kepada saudara kita, di mana Baitul Maqdis tidak akan pernah aman. Bapak pernah umroh, ada yang pernah umroh sana? Kunama orang Arab itu nggak ada yang umroh sana. Orang Indonesia loh. Indonesia itu mayoritas. Tetangga kita ini di Malaysia jarang. Pangloban itu mana? Indonesia. Indonesia mau bicara Arab di mana? Ternyata Pak, Kunaon orang Arab sendiri dari Mekah itu Pak ke Palestina cuma 1200 kilo, 12 jam, kecepatan 110 km per jam. Riyadh aja ibu kotanya itu cuma 1000 kilo. Berarti bisa kemana Pak? Di Mekah Riyadh, di Mekah kemana? Dekat kira-kira. Hari ini dia ke Jember sama kilo, ada yang tahu? 800 Berapa? 800 kilo. 800. Berarti di Jakarta ke Jember dekat kira-kira. Coba di Mekah kali itu segitu Pak. Tapi kenapa orang itu tidak apa? Mesir dekat, apalagi Mesir. Kemudian orang-orang mana lagi? Libanon, kemudian orang mana lagi? Suriah. Kenapa kan? Karena ternyata Pak, mereka itu tidak mau melaksanakan ibadah umroh ke sana itu karena kalau mereka ibadah tidak masuk ke Palestina itu mesti harus ada izin dari Israel. Ini yang mereka tidak mau. Ketika mereka mengakui Israel penguasa, berarti seakan-akan Israel didukung. Makanya mereka mau. Makanya kalau kita mau masuk ke Al-Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa,
Makanya satu-satunya negara yang hari ini masih dan dunia masih tutup mata, PBB itu bohong semua, Pak. Dengan perkataan penjajahan di bumi ini tidak boleh dihapuskan, tapi buktinya ada cuma satu-satunya negara di dunia ini yang juga masih dijajah, itu Palestina. Semua negara udah merdeka, Pak. Cuma satu-satunya mana? Palestina, Pak. Eta buktinya mau masuk Masjidil Aqsa, itu penjagaan itu bukan tentara Palestina, Pak. Tentara mana? Israel. Setiap perbatasan, Pak, dijaga dan periksanya kita nggak berhenti-berhenti. Oh, boleh. Nah inilah yang mereka kenapa orang Arab itu teman. Beda dengan orang Indonesia. Indonesia kan orang tak apa masalahnya. Ini sekali lagi ini ayat atau hadis, makanya banyak di antara kita yang menyumbangkan sebagian hartanya untuk saudara-saudara kita yang di mana. Dan Indonesia itu paling keren. Salah satunya Indonesia punya rumah sakit di sana. Indonesia punya rumah sakit di sana. Kemarin baru dibom rumah sakit. Ya. Usaha sedekah saya cuma sedikit, bukan masalah sedikit, tapi keberpihakan kita aja. Meskipun sedikit, yang penting kita berpihak kemana. Itu penting. Ada kisah yang ketika Nabi Ibrahim AS dibakar, maka pada saat itu ada seekor burung yang mana dia ngambil air, dan air itu dicipratin ke air ke api yang sedang nyala, gede. Ditertawakan oleh cicak. Burung ngapain lo madamin api? Nggak mungkin bisa padam. Kata burung mengatakan bukan berbicara tentang masalah padam atau tidak, tapi keberpihakan kita kepada siapa. Mungkin sedekah kita tidak terlalu berpengaruh, tapi yang penting dalam hati kita pengen senantiasa memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita. Nah ini Pak, sekali lagi, bumi kiamat itu ada di mana? Palestina. Nanti itu bumi akan memanas, dan sekarang udah keras sama kita ya. Dulu saya masuk Bandung itu 2004. Saya lewat kadinya kasih Salatan, Pak. Jadinya kan kayak sampah numpuk. Serem banget. Di belakang itu. Mereka kasih Salatan sampah. Itu saya kalau pulang gitu, Pak. Kalau malam dan kabut. Sekarang itu Bandung bisa kabut ya. Dan ini sudah menandakan, dan kata Rasulullah nanti manusia itu akan terbakar dari berbagai negara di dunia, itu akan terbakar bagian timur dan bagian barat, yang tengah itu yang tersisa di mana? Oke. Ardul Anbiya wal Mursalin, perhatikan Pak. Negerinya para nabi. Saya yang dicantumin di sini Pak hanya Rasul. Beda kan Nabi sama Rasul? Bapak bukan, jumlah Nabi itu 124.000. Dan yang pernah dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu jumlahnya 4.000 lebih Nabi. Jadi kalau sekarang mereka sedang ngebantai umat Islam, itu bukan sejarah pendek Pak. Tiba kurang lagi segitu. Sahabat. Bapak baca dalam surah Al-Baqarah 2 ayat mengatakan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. 3 ayat. Nanti 2 ayat dalam surah Al-Baqarah, kemudian 1 ayat lagi dalam surah Al-Imran. Ada kalimat yang sama. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, mereka senang membunuh para nabi. Jadi kalau ada nabi itu sengaja disembelih mereka. Lebih dari 4.000 nabi dalam tafsir, itulah nabi yang pernah dibunuh oleh siapa? Karena Yahudi itu pakutkan, bukan hanya Islam, semua agama itu binatang bagi mereka. Maka dalam pemahaman mereka itu mau orang Kristen juga sama, dimusuhin mereka. Mereka yang mengatakan bahwasanya Siti Maryam itu adalah zina. Itu orang Yahudi. Jadi kalau ngomongin orang Yahudi yang sekarang pun dan memerangi umat Islam, sekali lagi orang Yahudi itu sejarah panjangnya begitu. Kalau tidak sepemahaman dengan mereka, banyak begitu.
Dan Quran mengatakan seperti itu. Oke, Allah telah memuliakan negeri Palestina menjadi negerinya para nabi dan para rasul. Perhatikan, ada kota namanya Maqdis, Bapak yang tadi ada di sini, Al-Quds ya. Al-Quds, kelihatan Al-Qudsnya. Nah, di atasnya Baitul Laham. Nah, ini ada Baitul Laham. Yang Allah disebut dengan Al-Quds. Pak, ini yang dilahirkan di sana itu satu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Ilyas, Nabi Yasa, Dzulkifli alaihi salam. Berarti ada berapa nabi itu? Itu dilahirkan di Al-Quds. Kemudian ada Baitul Laham yang sekarang disebut dengan Bethlehem. Baitul itu artinya rumah, Laham itu daging. Wallahu a'lam apakah itu pusatnya daging di tempat waktu itu. Yang namanya Baitul Laham itu terjemahkan seperti itu. Satu yang dilahir di situ adalah Nabi Isa dan Nabi Khidir. Pernah dengar Nabi Khidir? Yang menjadi gurunya Nabi siapa? Nabi Musa. Ada kemudian kota namanya Al-Khalil. Tadi yang disebutkan Al-Khalil itu adalah kota kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Ayub dan Nabi Lut. Kita kelahiran di mana kah? Al-Khalil. Arihan, ada nama kota Arihan. Ada kelihatan Arihan? Oke. Itu kelahiran Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tadi ada Arihan, ada Arihan. Mana kecil? Ini ya. Oke. Ada Tobarian, Nabi Syuaib, Nabi Soleh alaihissalam. Ini dua nabi yang lahir. Jadi kalau kita lihat al-anbiya kulluhum hadaru fil Quds lailatul Isra. Dan Bapak lihat hadis tentang Isra Mi'raj. Hadis tentang Isra Mi'raj itu dalam kitab Bukhari, dan itu punten hadisnya panjang-panjang Pak. Termasuk dicantumkan juga dalam beberapa hadis yang namanya versinya Isra Mi'raj. Salah satu hadis, dan ini hadis sahih. Ternyata semua para nabi, meskipun mereka tidak pernah dilahirkan di Baitul Maqdis, semuanya pernah berkumpul di Baitul Maqdis ketika malam Isra Mi'raj. Ingat kan ke sejarahnya? Rasul pada saat itu yang menjadi imam, dan di belakangnya siapa? Nah, ini menjadi pertanyaan, emang para nabi udah hidup lagi? Yang namanya nabi itu Pak, kematian itu hanya pindah alamnya, dan mereka itu dan sudah hadir. Dan pada saat itu ketika di zaman Rasulullah, Rasul menjadi imam, dan semua para nabi itu menjadi makmum di belakang Rasulullah. Dan ini benar hadisnya, semua para nabi itu pernah dihadirkan oleh Allah ketika malam Lailatul Isra dan berkumpul di mana? Baitul Maqdis. Jadi artinya semua nabi ini saking hebatnya pernah menginjakan kaki di mana? Baitul Maqdis. Bapak kira-kira ya, kan Indonesia ramai benar ketika ayah presiden Amerika pernah ke Indonesia dan tinggal di Indonesia. Sama Barack Obama. Kayak si Barack Obama, kabayang negeri kita lalu di dia pernah ayah nabi itu, atau pernah mampir ke dia Pak. Berarti tempat itu bukan tempat biasa, tapi tempat kumpulnya para nabi di tempat itu. Berarti sekali lagi tempat itu tempat yang istimewa. Wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam asrahu Allah taala min Baitil Haram ila Masjidil Aqsa fil Palestina ila Isra wal Mi'raj. Kemudian baginda Rasul pun sama, beliau pada saat melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Nah ini Pak, dan ini yang disebut dengan benteng-benteng Baitul Maqdis. Inilah rumah yang disucikan itu segini Pak, rumahnya. Nah ini warga itu di bawah. Jadi rumahnya di bawah, warga ini naik ke atas. Jadi kalau pengen sholat itu ada tangga di sini Pak, naik tangga ya. Nah ini termasuk, ini namanya Jamiul Qibli. Nah ini yang disebut dengan Qiblatus Sakhra. Ini beda sejarah antara masjid ini dengan ini. Inilah masjid yang dicantumkan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Pernah saya bahas ya. Yang pernah tinggal di mihrab itu siapa? Maryam. Mihrab itu Bapak di sini. Nah, di sini itu di bagian belakang ada kamar ke bawah.
dan di situ tempat tinggalnya Maryam. Dulu yang masjid ini pelataran seperti ini belum ada nih masjid ini. Ini baru ini aja satu. Dulu di zaman Imran. Imran itu siapa? Imran bukan nabi, bukan rasul, tapi keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Imran itu sekali lagi bukan nabi, bukan rasul, tapi beliau akan melahirkan nabi dan rasul. Anaknya tidak ada yang jadi nabi, mantunya ada nabi. Beliau itu punya mantu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak siapa? Yahya. Berarti ke Yahya itu apa? Cucu. Nanti beliau bakal punya anak lagi dari Maryam, namanya siapa? Isa. Maryam itu bukan nabi karena tidak ada nabi perempuan. Tapi Rasul mengatakan kalaulah ada nabi dari kaum perempuan, niscaya Maryam itu lebih berhak. Karena Maryam orang yang pertama kali didatangi dari kaum perempuan oleh malaikat Jibril. Jibril itu datang ke ruangannya dan untuk menyampaikan bahwasanya kau akan mendapatkan. Nah, ini sejarahnya ada di mana nih Pak? Namanya masih apa tadi? Jami'un Qibli. Mudah-mudahan bisa kadar itu. Amin. Nah, lalu amin juga ke Korea. Tanya Israel. Salariun. Oh, amin. Oke. Nah, jadi Qiblat Sakhra. Apa Qiblat Sakhra? Qiblat Sakhra itu Pak. Nah, kalau Rasul dulu imamin itu di sini. Jadi beliau itu dalam hadis menjadi imam bagi para nabi itu di sini. Kemudian beliau pada saat berkeliling, ya, dan beliau sampailah di tempat ini. Di sini ada batu. Kemudian disitulah Rasul dimi'rajkan. Maka dibangunlah bangunan ini sebagai masjid, di mana masjid itu adalah untuk menjadi pengingat bahwasannya Rasul diangkatkan ke tempat ini. Di bawahnya ada batu. Yang batu itu konon ketika Rasulullah naik itu pengen ikut, cuma dilarang, nggak boleh. Yang boleh naik itu hanya siapa? Rasul dengan malaikat Jibril, termasuk kendaraannya. Nah inilah makanya di sana itu ada dua apa? Dua masjid. Kondisi-kondisi yang begitu luar biasa ya. Nah ini Pak, orang-orang Yahudi yang menuju ke tempat itu. Sekarang umat Islam itu dulu itu gini, kalau apa betul sedikit saya sampaikan. Sebenarnya di luar ini Pak, di luar bangunan Baitul Maqdis ini, satu hari ini umat Islam sholatnya di mana? Di sini kan? Boleh di sini atau di mana? Di sini. Jadi sholat itu benar di dia Pak. Itu boleh. Kalau datang ke sana saya pengen sholat di sini boleh. Kita pengen sholat di sini boleh. Kemudian di sebelah sini ada tembok, dan itulah tembok bekas istananya Raja Sulaiman. Makanya disebut dengan Haikal Sulaiman, dan itulah tempat ibadahnya orang mana? Orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, Pak, di sekitar sini itu ada gereja cukup gede. Itulah gereja yang dulu ketika Umar bin Khattab perang Yarmuk itu perang abad tahun ke-13 Hijriah. Berarti Rasul meninggal tahun berapa? 10, 11, 12 itu digantikan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu cuma 2 tahun. Kemudian masuk ke 13 digantikan siapa? Umar bin Khattab. Di awal kepemimpinan Umar bin Khattab sudah bikin ekspansi peperangan dengan orang Romawi. Di zaman Rasul pernah terjadi perang dengan Romawi. Ya. Yang disebut dengan perang apa? Muqtah. Dan kemudian perang lagi di zaman Umar bin Khattab disebut dengan perang Yarmuk, dan ketika berkecamuk perang Yarmuk hari itu bulan Abu Bakar As-Siddiq meninggal di kota Madinah. Ternyata Pak, ketika perang Yarmuk itu lawan 450.000 pasukan Romawi dilahadang dengan 46.000. Bandingnya sebenarnya kira-kira Biji 10 kan? Kurang lebih Pak, 110. Dan ternyata Romawi pada saat itu mendapatkan kekalahan. Ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sehingga cerita Pak, dulu kawasan ini dikuasai oleh Romawi. Di bawah Romawi ada satu kerajaan namanya Bizantium. Itulah yang pada saat itu menguasai daerah ini. Dan mereka ketika tumbangnya, ketika kalahnya Romawi dalam peperangan itu, maka mereka mengatakan, kami akan menyerahkan kunci Baitul Maqdis ini kepada seorang pimpinan yang huruf
namanya hanya 3, Ain, Mim, Ro. Dan itu kepercayaan mereka. Artinya Ain, Mim, Ro itu siapa? Umar. Maka pada saat itu Amr bin As, padahal Amr bin As itu boleh diutus untuk datang ke Baitul Maqdis. Ternyata mereka mengatakan kunci itu tidak akan pernah disebut dan diberikan. Amr itu Ain, Mim, Ro, wow, ada wawan. Lebih satu, gak dikasihin. Amr bin As. Akhirnya beliau lapor, maka para sahabat di Madinah pada saat itu Umar bin Khattab harus mengambil sendiri. Dan Umar bin Khattab kata para sahabat udah dikawal aja. Kata Umar bin Khattab enggak, saya akan berdua aja. Beliau hanya berdua Pak, datang ke sana tanpa pengawalan. Ini raja keren. Dan beliau datang hanya dengan pembantunya. Dan beliau bikin perjanjian dari Madinah itu menggunakan unta. Kata Umar bin Khattab, gantian, saya di atas, kamu yang nuntun. Nanti kamu yang naik, saya nuntun. Katanya jadi pembantu gitu Pak. Ayah dari presiden untuk zaman lain. Dan ternyata ketika mau sampai ke Masjidil Aqsa, katanya nuntunnya bagian Umar. Disambut oleh orang menggunakan karpet merah. Raja umat Islam bakal datang. Pas datang sudah teloba berduaan. Setelah itu mereka mengatakan, silahkan tuan, menyebut tuan, tekan luhur. Padahal menuntun Umar bin Khattab. Eta disebut tuan padahal pembantunya lu era. Ini raja kamu. Mereka geleng-geleng Pak, melihat kesederhanaan Umar bin Khattab. Nah ini orang yang sangat kuat. Biasa. Jadi singkat cerita Pak, Umar bin Khattab pada saat itu beliau turun dan diserahkanlah. Maka disebut dengan futuh. Setiap terjadi futuh ada sholat sunnah futuh. Ini disunahkan bagi peraja. Rasul ketika terjadi futuh Mekah itu sholat di depan Ka'bah 2 rakaat. Muhammad Al-Fatih ketika tumbangnya Konstantinopel itu sholat 2 rakaat di benteng itu. Erdogan ketika Hagia Sophia dirubah jadi masjid itu beri sholat. Masih ingat ya? Kemarin di Turki ya. Asalnya dulu perpustakaan, kemudian dirubah jadi gereja dan dirubah lagi sekarang jadi apa? Masjid. Dan Erdogan pada saat itu sholat 2 rakaat. Dan ternyata Umar bin Khattab pada saat itu karena diberikan kunci bahwa beliau pun sholat sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Ini hukumnya sunnah. Nah, sholat futuh yang dilakukan oleh raja pimpinan. Maka beliau pada saat itu akan sholat. Tiba-tiba kata uskupnya mengatakan, silakan kamu sholat di sini dan mempersilahkan sholat di gereja. Umar bin Khattab menang sholat di gereja. Ya benar. Tidak ada larangan. Tapi Umar bin Khattab pada saat itu beliau mencari tempat di seberang gereja itu, justru beliau benar sholat ngambil posisi di situ. Kemudian uskup bertanya, kenapa Anda tidak sholat di dalam? Kata Umar bin Khattab, kalau saya sholat di dalam, maka ini gereja bakal runtuh dijadikan masjid. Betul Pak, di depan gereja itu ada masjid namanya Masjid Omar sekarang. Jadi toleransi itu di luar biasa milik Islam. Umar bin Khattab tidak pernah meruntuhkan gereja. Jadi zaman Umar bin Khattab dibikinlah sebuah perjanjian yang disebut Wan Umayyah. Siapapun umat Islam silakan kalian masuk Muslim. Orang Yahudi silakan kalian menyembah sebagaimana kepercayaan kalian, dan orang Kristen masuk ke dalam. Itu juga tidak diganggu di zaman Umar bin Khattab. Makanya sekali lagi yang bikin gara-gara itu adalah orang Israel, Zionis, orang Yahudi itu dah. Dan ini kalau kita mengatakan 3 ya, ada Yahudi itu ayah, Zionis ayah, Israel, Bani Israel itu Israel. Dan ini juga itu kalau saya bahas lebih panjang lagi. Oke, kita lihat. Inilah rancangan yang mereka pengennya ganti. Jadi masih itu orang Yahudi pengennya diganti dengan bangunan ini. Jadi mereka sudah bikin mega proyek di mana mereka pengen menghancurkan Al-Aqsa digantikan dengan Haikal Sulaiman kembali, sebagaimana yang dipikirkan mereka bahwasannya dan tempat ini harus menjadi kerajaan bagi mereka. Ini rancangan-rancangan mereka. Ini di bawah masjid itu sekarang sudah banyak terowongan-terowongan. Perjuangan mereka hanya menggunakan batu. Dan inilah Pak yang kemarin sering diperdebatkan. Ini tahun 1904
Palestina itu negara yang besar. 47 bahannya berapa tahun? 1 tahun. Terus dari mana orang Israel itu? Orang Israel itu mukanya itu muka orang Barat. Tapi ada yang lebih Arab. Nah, karena mereka adalah ketika pada zamannya Nazi pada saat itu pakai Nazi habis-habisan. Ternyata mereka tidak punya negara, lari sama diusir lagi sendiri. Dan masuklah ke Israel, ke Palestina, dan mereka disambut oleh orang Palestina, silakan kalian tinggal di tempat kamu. Namun ternyata mereka pribumi sendiri dapat. Dan mereka, nah inilah orang Israel yang mereka kerjasama dengan orang Yahudi. Maka mereka tiba-tiba jadi pemberontak, bukan pemberontak kan? Ya teman, kebayang. Ini hanya dalam 1 tahun hilangnya, kebayang. Jadi mereka itu jadi orang Palestina balalage, tidak pernah persiapan. Tiba-tiba mereka memberontak dalam 1 tahun. Itu tanah-tanah hilang, rumah hilang, semua dirampas. Tahun 19 dari 949 ke 67, berarti kan? Ini cuma segini lagi. Gaza itu sudah terpisah, Pak. Makanya ia segede kieu Pak, tidak gede, lebih gede Jawa Barat ketimbang Gaza, Pak. Dan inilah qadarullah di sini, ini tempat kelahiran terbanyak di dunia. Jadi kelahiran terbanyak di dunia itu di mana? Gaza. Jadi baru datang obat itu. Dan 2014 kemarin, buat penyerangan terakhir, kondisinya udah seperti ini. Udah mulai, ini kemarin udah hijau, sekarang hijaunya udah mulai dipecah-pecah. Mereka terus caplok aja. Ya Allah. Ini belum yang terupdate sekarang. Karena yang terupdate sekarang itu sudah tidak nampak lagi di mana. Ini rumah-rumah mereka kondisinya seperti ini. Negara pengungsi terbanyak. Nah, ini negara-negara yang kemudian kalau terisolasi itu seperti Gaza itu terisolasi benar. Karena mereka nggak bisa keluar ke seberang lautan, ke sana lautan, dan ini udah mana? Udah Israel. Dan ini tembok yang dibikin, dan itu tembok yang begitu luar biasa. Percepat aja. Ini pembantaian kepada tempat pendidikan, termasuk kepada dan mereka itu Pak, dari kecil orang Yahudi sudah biasa kan. Mereka pegang senjata dan tujuan mereka adalah Islam. Nah ini di bawah Qiblatus Sakhratin, nah ini yang tadi saya sampaikan, di bawah menara yang tadi yang warna kuning itu, itulah batu yang ini. Ini adalah batu yang dimana Rasulullah pada saat itu diangkatkan untuk melakukan Islam dan Mi'raj. Ini Pak, kalau di pagi hari adalah tempat yang padat dan indah. Ini masih ada langsungnya. Kemudian lihat buah-buahan di sana. Inilah yang disebut dengan keberkahan yang Allah berikan. Bapak mungkin kalau ada kurma dari Palestina itu beda, gede-gede. Kurmanya. Oke, tentang pahala Masjid Al-Aqsa. Rasulullah SAW yang tadi kan, barang siapa orang yang sholat di sana itu sama dengan 1000 kali sholat. Oke, ini masih sama. Nah ini pun Pak, hadis yang terakhir saya bacakan. Lama Farwa Sulaiman ibnu Daud, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam anak Daud membangun Baitul Maqdis. Jadi yang bangun kembali itu siapa? Nabi Sulaiman. Maka beliau meminta kepada Allah dengan 3 permintaan. Yang pertama, hukman yusadifu hukmahu. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah, hukum di tempat itu harus hukuman yang sesuai dengan Allah. Ini udah ketetapan Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam, Baitul Maqdis itu tidak boleh jatuh kepada siapapun kecuali dengan hukum siapa? Allah. Yang kedua, wa mulkan la yabghi li ahadin min ba'di, berikan aku kerajaan di mana kerajaan itu tak pernah dimiliki kepada siapapun. Allah berikan yang 2. Kemudian wa illa ya'ti a'tiyahuma, kemudian yang 2 ini kata illa ya'ti hadil masih ahadun la yuridu ila salata fi ila kharaja min dzulmika yawmi waladatu ummu. Dan barang siapa, kata Nabi Sulaiman, ini permintaan yang ketiga, barang siapa orang yang sholat di masjid itu, yaitu Masjid Al-Aqsa, dengan tujuan karena Allah tidak menghadap kecuali mereka melaksanakan sholat, maka mereka keluar dari Masjid Al-Aqsa itu seperti keluar dari rahim ibunya. Artinya apa?
Ini jaminan bagi orang yang sholat di sana, dan itu doa langsung Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Rasul mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ithnani faqad a'tayma. Yang dua itu pernah diberikan Nabi Sulaiman. Yang tadi itu yang dua, permintaan yang kedua, yang satu dan dua itu diberikan Nabi Sulaiman. Tapi kata Rasulullah, wa arju ayyakuna faqad utiya ats-tsalitsah. Dan aku dan umatku ini mudah-mudahan mendapatkan yang kedua. Artinya kita sholat aja dan insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengatakan, la tasyuddur rihal illa li thalathi masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan, ya. Ulim tadi itu ulim tadi, hiling tadi itu hiling, tadi balik ulang-ulang. Kata Rasulullah, kudu hiling, ya, kecuali kalian hilingnya itu ketiga masjid. Yang pertama masjid mana? Haram. Yang kedua masjidku, yaitu masjid mana? Nabawi. Yang ketiga kata Rasulullah, Masjid Al-Aqsa. Usahakan kalau bisa ke sana. Ya, mudah-mudahan diberikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Mudah-mudahan negara Indonesia termasuk yang pertama, dan mudah-mudahan negara Indonesia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan warga Palestina. Amin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi berkenaan dengan kehebatan dan kemuliaan negeri Palestina. Ada satu hadis lagi Rasulullah SAW, banyak ya kalau saya sebutkan karena waktunya sudah tidak cukup. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tuba, berbahagialah orang yang hidup di negeri Syam. Negeri mana? Syam. Kemudian kata para sahabat, apa ya Rasulullah bahagia bagi orang yang ada di Syam? Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mengutus malaikat, di mana malaikat itu membentangkan sayapnya untuk melindungi negeri itu. Jadi meskipun diserang oleh negara yang bisa apa? Dirinya mah ayah sayap sah. Dan gak masuk akal Gaza gitu. Gaza. Sekarang itu kan nggak tahu Bapak, di sana itu ada dua kekuatan militer. Hamas, kalau Hamas itu yang menguasai mana? Dan Hamas itu yang berjuang sampai sekarang. Yang kedua ini siapa? Fatah. Itulah yang tadi di daerah Palestina yang atasnya itu. Tapi yang paling gencar diserang itu adalah Gaza. Negara lintik itu kampung lintik, Pak. Tapi masya Allah luar biasa. Itulah kata Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW, Allahumma barik, kata Rasulullah SAW, berdoa beliau, ya Allah berikan keberkahan orang bagi Syam, berikan keberkahan bagi Yaman. Ketika Rasul berdoa, ada orang Najd. Najd itu orang Mekah. Kata orang Mekah, ya Rasulullah SAW, wa fi Najdina, doakan kami orang Najd. Rasul terus saja, ya Allah berkahi negeri Syam dan berkahi negeri Yaman. Najd ya Rasulullah, ya Allah berkahi negeri Syam dan berkahi negeri Yaman. Kata orang Mekah, padahal maksudnya orang mana? Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak doakan kami? Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman tanduk setan itu akan muncul dari negeri itu, dari negeri Najd. Tanduk apa katanya? Setan. Allah alam apa mana? Jadi tanduk setan itu akan muncul dari negeri Najd, dari Mekah. Itulah maka Rasulullah SAW tidak mendoakan negeri Najd, justru yang diberdoakan Rasulullah adalah mana? Syam. Yaman itu salah satunya Bapak tidak tahu ya kemuliaan Yaman. Yaman itu ahli ilmu itu Yaman. Dan Rasul itu makanya Bapak kalau pengen belajar ilmu Yaman. Dan ternyata ilmu dari Yaman, masa logik ilmu di Indonesia, pondok pesantren yang rapi. Dan mulai pakai ilmuwan dan dari Yaman di Indonesia, negara yang punya prinsip keilmuan agama yang paling luar biasa itu dari Yaman di Indonesia. Tapi wallahu a'lam, katanya ada hadis yang berkenaan tentang negeri yang jauh. Dan itulah yang dipercaya, negeri yang jauh adalah Indonesia. Nah ternyata Pak Punten, dari segi keilmuan orang Indonesia itu keren. Yaman itu, makanya rata-rata orang Yaman datang ke Indonesia sering.
karena keilmuannya sama. Jadi Bapak datang Bapak ke Yaman, rek maksiat hese Pak, rek no? Boro-boro punten Pak, boro-boro ningali pik-pik perempuan Pak, ningali curug lagi hese. Di mana Pak? Hingga sekarang Pak. Apalagi kalau di Hadratul Mautnya, wah Pak, nggak sih hese bisa. Di Hadratul Maut, kalau Bapak ningali perempuan itu wah susah bertamu. Maka di sana itu yang berkuasa di sana itu ulama. Lalu mereka pedagang, Bapak benar, sisi pedagang. Saya pengen belajar, so kamu dagang, tapi kamu harus hatam dulu tentang fikih jual beli. Jadi pedagang di sana itu ulama semua. Jadi SK di berdagang itu dari siapa? Ini salah satu kenapa Yaman itu negara yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya banyak lah. Cukup Pak? Mau ditanya ke Bapak? Ustaz, mau tanya Ustaz. Mudah-mudahan ini yang audiens ini Ibu juga setuju ya. Ini mah inspirasi Pak dari Pak Atia Khalidahi. Dia itu menyebut Yahudi itu sebagai monyet karena dulu itu memang pernah dikutuk jadi monyet ya. Memang betul nggak? Mohon konfirmasi itu. Sehingga dia menyebut pertama adalah doakan orang Palestina. Tadi Pak Ustadz sudah dengan kunut tadi yang nazilah itu, alhamdulillah saya juga setuju sekali. Yang kedua, bantu semampu kita. Yang ketiga, nah ini yang penting ini adalah kita boykot. Malaysia udah melakukan antek-antek Yahudi lah, terutama Amerika. Di sini kan banyak sekali barang Amerika itu, termasuk mobil saya juga ada di pesernya, mobil Amerika itu. Chevrolet dijual ke Pak Imam memang saya lelang. Nah, Pak Ustadz mungkin ada inspirasi apa lagi Pak Ustadz kita ganyang Yahudi itu dengan cara ya semampu kita di sini ya. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, tadi negeri yang diberkahi. Saya kalau ke Mekah pernah alhamdulillah ya. Yang diberkahi dan doa Nabi Ibrahim itu kelihatan segala ayat gitu Ustadz. Nah ini kalau di negeri yang tadi diberkahi tadi itu saya belum pernah. Itu makmur atau gimana itu Ustadz sebelum diserang Israel ya? Itu aja Pak, lebih berkah dibanding negeri-negeri yang lain. Apa buktinya berkah? Di Palestina itu sulit menemukan anak yang tidak hafal Quran. Itu maksudnya ya. Eta geus berkah pisan. Cek bapak teh Ustaz abdi berikan itulah kilo perang ditolak kudu hafal lagi 20 juz. Maka mereka itu kalau lagi perang sudah terbiasa mereka ditelepon dan tangannya ada Quran. Bukan itu salah satu tanda keberkahan. Jadi dan susah dan itulah kata Rasulullah kenapa fitnah terakhir itu nanti bahasanya kata Rasulullah gigitlah dan ikutilah nanti orang-orang yang muncul di dalam pasukan di dalam itu sebaik-baiknya pasukan. Ini salah satunya. Bangga. Jadi dan kemarin sudah kan betul salah satu kekuatan itu ketika mereka menyerang adalah ekonomi. Bagaimana ekonomi dan kita lihat ternyata di Indonesia pahlawan. Saya itu menjago jualan nanti, nah oke, pagi itu, jualan anak begitu. Kemarin udah dibahas di TV One oleh Ustaz Nasman Latif. Beliau mengatakan, ya salah satu jalan kita adalah memboikot dan negara-negara tetangga kita, termasuk Malaysia, sudah boikot. Dan kurang masih ya, apa ya? Presiden belum berani untuk mengumumkan. Makanya bahasanya setengah-setengah. Ari Wati mah mengumumkan boikot doakan umat Islam yang ada di Palestina begitu. Jadi masih belum berani untuk. Nah, salah satunya itu bagi bapak-bapak yang pengen
ikut bersedekah. Nanti saya siang jam 2 itu mengadakan acara juga sama di Antaman. Nanti saya acara langsung live dengan pihak dokter yang ada di Palestina dari Satuan Mercy ya. Tahu Mercy yang beliau juga adalah seorang dokter yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Jadi mangga kalau pengen bersedekah untuk saudara-saudara kita yang ada di sana atau melalui tempat-tempat yang mungkin Bapak kenal ya. Itu salah satunya. Ya salah satunya begitu. Melumpuhkan mereka dari segi ekonomi dan ternyata Pak efek daripada itu luar biasa. Nah, Bapak lihat di bursa pasar ternyata sekarang produk-produk Israel dan ternyata sekarang Pak demo itu keren. Bukan hanya di negara-negara, kita masuk di Amerika juga sudah banyak aktivis yang mereka menolak. Dulu mungkin 100% orang Amerika itu setuju kepada Israel, tapi sekarang juga enggak. Masuk di Inggris, kita lihat bagaimana di Inggris itu penolakan. Di negara-negara sekutunya sendiri itu sekarang sudah banyak penolakan tentang Israel. Karena ya itulah dulu mah agak susah karena media itu sudah dibayar, tapi alhamdulillah sekarang itu kan punya apa? Punya orang bisa lain dan lain sebagainya. Maka sebagian kebohongan media yang dulu dibayar oleh Amerika dan Israel sekarang sudah sulit. Itu keuntungan yang ada. Ya sama di negeri kita juga. Sekarang itu kebohongan agak susah itu karena punya apa? Jejak digital. Bisa digital dan lain sebagainya. Ya, makanya sekarang itu di berbagai negara mereka mengatakan ini teroris. Sekarang udah nggak percaya lagi. Mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang ada di Gaza itu adalah teroris, nggak percaya. Justru teroris itu adalah mereka. Oke, cukup ya. Mudah-mudahan sekali lagi saudara-saudari kita yang ada di Palestina diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita mengikuti anjuran mereka. Kita lihat dalam video-videonya mereka mengatakan banyak orang Indonesia dan Malaysia, kalian gak usah duduk di sini, cukup doakan kami dari kejauhan, biarkan kami yang perang, kalian yang berdoa. Itu apa pesan-pesan daripada tentara-tentara. Intinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.